Ada apa ibu? Saya tadi terburu-buru, jadi lupa deh. Masya Allah, Ana memang tidak pernah memikirkan besek. Ana tidak pernah memikirkan amplop. Tadi Ana terburu-buru karena Ana lebih ingat bahwa Ana belum mengurus kebun di pagi hari. Iya, gue ngerti bang. Gue cuma pengen minta tolong. Kemarin kan abang sempat ngomong kalau abang tuh kenal sama bos gue. Emang bener bang? Begini ya, gue kasih tahu sama lo. Gue kenal ame bos lo itu lantaran dia datang ke tempat gue pakai ngancem-ngancem supaya gue nggak perlu lagi datang ke bengkel lo. Terus kalau gitu berarti abang tahu dong rumahnya di mana? Kenapa jadi lo balik-balik? Kudunya pertanyaan itu datang dari mulut gue. Lo kan rekan bisnis sih, masa lo kagak tahu rumahnya di mana? Emang kalau rekan bisnis wajib tahu rumahnya bang? Nah ini nih, bisnismen yang nggak pengalaman nih. Lo bisnismen kelas ini nih, ya kelas 0. Terus ini lo siapin gue cuman gini aja nih, kopi pahit. Ya iyalah bang, kan gua ngeliat abang udah mulai tua. Kalau gua kasih gula banyak-banyak, ntar abang diabetes, ntar gue yang salah. Nggak usah ngatur-ngaturin hidup gue lo, ya. Emang gue dukun kopi pahit begini, kamu sekalian aja lo taruh di sini nih. Ayam hitam, kembang 7 rupa, ya, sama sekalian tuh, sama cerutu. Buang-buang waktu gue aja lo. Maaf bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar orang tua, lagunya kayak anak muda. Giliran kasih kopi kagak diminum. Assalamualaikum Pak Yanto. Sibuk Pak? Enggak gini Pak. Saya berencana pengen ketemu Pak Yanto. Bisa? Baik siap Pak. Assalamualaikum. Ada apa di Tommy? Maaf Pak Yanto. Sebenarnya saya masih kepikiran masalah yang kemarin. Dan saya juga masih belum yakin bahwasanya Pak Tomo itu adalah seorang penadah. Makanya saya pengen nanya ke Pak Yanto. Apakah Pak Yanto kenal dengan Pak Tomo? Saya nggak kenal sama dia. Jika memang Pak Yanto tidak kenal dengan Pak Tomo, tapi kenapa Pak Yanto begitu yakin dengan gerak-geriknya Pak Tomo, bahwasanya dia itu bukan orang yang baik? Dik Tommy, saya ini sudah tua. Sudah kenyang dengan asam garam perjalanan hidup. Pengalaman mengajarkan kepada saya untuk tahu siapa orang baik, siapa orang yang tidak baik. Tomo bukan orang baik, tapi Dik Tommy orang baik. Karena itu saya mau bekerja sama. Baik Pak, terima kasih. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Saya pergi dulu Pak. Baik. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, aneh bawain makanan untuk Syekh. Antum kenapa ke kebun bawa-bawa HP? Nabuk. Nanti kalau jadi masalah. Afwan Syekh, man. Aneh bawa kemari, nanti takut ada panggilan tausiah mendadak. Angkat. Ya Syekh. Halo, assalamualaikum. Waduh. Aduh Bu, kayaknya kagak bisa Bu. Hah? Udah di depan gerbang. Ayo, sebentar ya Bu. Syekh, ini ada ibu-ibu dari majelis taklim tadi. Pengen ketemu sama Syekh. Suruh datang ke kebun. Iya Syekh.
Ibu, iya Bu. Ibu langsung datang aja ke kebun pesantren ya Bu. Iya Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko pasti penggemarnya Syekh. Karena tadi Syekh ceramahnya luar biasa. Ana memang terlahir untuk menjadi seorang syekh. Umi sudah tahu ceritanya. Iya, Umi. Menurut Umi kita harus bagaimana ya, Mi? Karena kasihan Wiyanti. Neneknya nggak ngerti-ngerti, Umi. Coba kalian temui Ustadz Jainal. Maaf, tapi untuk apa, Mi? Barangkali Ustadz Jainal bisa memberi pandangan dari sudut ikhwan. Baik, Umi. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ibu? Syekh tadi terburu-buru. Jadi lupa deh. Masya Allah. Ana memang tidak pernah memikirkan besek. Ana tidak pernah memikirkan amplop. Tadi Ana terburu-buru karena Ana lebih ingat bahwa Ana belum mengurus kebun di pagi hari. Ya Allah, makanya Ana langsung pulang. Subhanallah. Syekh, bisa nggak kasih tausiah di tempat kami seminggu sekali? Bisa. Ana memang kalau soal dakwah itu selalu bersemangat. Ibu minta sama orang yang tepat. Syekh Al-Firdaus itu ilmunya emang tinggi, Bu. Yubana, doanya dekat ke langit. Jadi cepat sampainya. Subhanallah. Ibu, Ana ini hanyalah seorang manusia biasa. Tapi anak buah Ana saja yang selalu meninggi-ninggikan Ana. Tuh kan, Bu. Syekh Al-Firdaus memang benar-benar rendah hati. Subhanallah. Berarti saya nggak salah. Saya pamit ya, Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Semoga ini adalah tanda-tanda bahwa nama Ana sudah semakin harum dan akan mempermudah nama Ana masuk ke alam istikharahnya Fatin, bidadari syurga Ana. Wanita di dalam Al-Quran sudah dimuliakan. Wanita yang mulia adalah wanita yang bisa menjaga harga dirinya. Namun bukan berarti pada saat seorang wanita menyampaikan perasaannya kepada seorang laki-laki, rasa cinta, rasa sayang, rasa ingin dijadikan istri, merendahkan derajatnya. Namun untuk hal ini ada akhlak yang harus diperhatikan. Neneng secara tidak langsung menabrak arus, melewati akhlak, melewati syariat. Kenapa? Karena laki-laki yang disukai sudah memiliki istri. Pada saat Neneng memaksakan kehendaknya, maka akan ada nafsu di dalamnya. Pada saat ada nafsu di dalamnya, maka syaitan akan campur tangan di dalam nafsu ini. Maka cinta yang Neneng miliki bukan lagi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun cinta yang Neneng miliki adalah nafsu. Itu yang saya takutkan. Tapi bagaimana caranya kita untuk mengingatkan Neneng, Ustadz? Saya tahu kalian cinta dan sayang sama Neneng. Ya kadang-kadang orang itu kalau disindir atau diingatkan lewat peribahasa mungkin gak kena. Tidak ada salahnya kalian untuk tegas menyampaikannya.
Tapi dasarkan semuanya karena cinta, karena sayang kepada Neneng, dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama.